Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 5 MI yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Amin. Anak-anak, kita akan berlatih bersama latihan soal STS atau PTS Genap Akidah Akhlak kelas 5 semester 2 yang terdiri dari 3 bab, diantaranya bab 6, mari mengingat Allah melalui kalimat tarji'. Bab 7, mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Bab 8, makna alam barzah atau alam kubur. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa belajar dengan baik dan dimudahkan Allah dalam mengerjakan soal. Ayo berlatih. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan menyilang huruf A, B, C, atau D. Nomor 1. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lafaz di samping merupakan kalimat A. Tahlil, B. Takbir, C. Tarji', D. Hauqalah. Jawabannya adalah C. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un merupakan lafaz kalimat tarji'. Nomor 2. Kalimat tarji' merupakan wujud penyerahan diri manusia atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia miliknya dan hanya Allah yang berhak mengambilnya. Arti kalimat tarji' adalah A. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. B. Allah Maha Besar. C. Tiada Tuhan selain Allah. D. Maha Suci Allah. Jawabannya adalah A. Arti kalimat tarji' adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Nomor 3. Apabila tertimpa musibah, maka dianjurkan membaca kalimat tarji' sesuai firman Allah surah A. Surah An-Nisa ayat 156, B. Surah Ali Imran ayat 156, C. Surah Al-Ma'idah ayat 156, D. Surah Al-Baqarah ayat 156. Jawabannya adalah D. Apabila kita tertimpa musibah, maka kita dianjurkan membaca kalimat tarji' sesuai firman Allah surah Al-Baqarah ayat 156. Nomor 4. Berikut yang bukan termasuk waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarji' adalah A. Terjadi kecelakaan, B. Terjadi bencana alam, C. Zikir setelah sholat, D. Terpleset atau jatuh. Jawabannya adalah C. Zikir setelah sholat. Nomor 5. Kata sabar berasal dari bahasa Arab sobaro yang artinya A. Menahan dan menghalangi, B. Kebaikan dan pertolongan, C. Perlindungan, D. Tabah dan taat. Jawabannya adalah A. Kata sabar berasal dari bahasa Arab sobaro yang artinya menahan atau menghalangi. Nomor 6. Nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hilangnya harta, anak-anak kesayangannya wafat, ditambah lagi penyakit gatal pada seluruh tubuhnya. Tetapi beliau tetap sabar dan ikhlas. Beliau berkeyakinan semua milik Allah dan akan kembali kepadanya. Beliau adalah Nabi A. Nabi Musa alaihissalam,
B. Nabi Isa alaihissalam. C. Nabi Ayyub alaihissalam. D. Nabi Idris alaihissalam. Jawabannya adalah C. Beliau adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Nomor 7. 1. Sebagai cobaan atau ujian. 2. Sebagai pertolongan. 3. Sebagai azab atau siksa. 4. Sebagai teguran. Ada 3 macam musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 3, 2, dan 4, D. 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah D. Nomor 1, 3, dan 4 ya. Yang termasuk 3 macam musibah yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah sebagai cobaan atau pujian, sebagai adab, dan sebagai teguran. Nomor 8. Asmaul Husna berjumlah 99. Salah satunya adalah Al-Muhyi. Arti dari Asmaul Husna Al-Muhyi adalah A. Allah Maha menghidupkan. B. Allah Maha mematikan. C. Allah Maha besar. D. Allah Maha pengasih. Jawabannya adalah A. Allah Maha menghidupkan. Nomor 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah juga menghidupkan tanah dengan curahan air, juga menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati pada hari kebangkitan nanti. Merupakan bukti Allah memiliki Asmaul Husna. A. Al-Mumits. B. Al-Ba'its. C. Al-Wahid. D. Al-Muhyi. Jawabannya adalah D. Al-Muhyi. Nomor 10. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Al-Mumits adalah salah satu dari Asmaul Husna. Al-Mumits artinya A. Allah Maha Melindungi. B. Allah Maha Pemaaf. C. Allah Maha Mematikan. D. Allah Maha Menghidupkan. Jawabannya adalah C. Al-Mumits artinya Allah Maha Mematikan. Nomor 11. Tidak ada yang tahu kapan datangnya kematian itu, karena rahasia kematian hanyalah milik Allah. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa adalah A. Malaikat Israil. B. Malaikat Jibril. C. Malaikat Israfil. D. Malaikat Malik. Jawabannya adalah A. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa adalah Malaikat Israil. Nomor 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah kesulitan mematikan hambanya. Allah memiliki banyak cara untuk mengakhiri kehidupan makhluk di dunia ini. Merupakan bukti Allah memiliki Asmaul Husna. A. Ar-Rahman. B. Ar-Rahim. C. Al-Muhyi. D. Al-Mumits. Jawabannya adalah D. Al-Mumits. Nomor 13. Asmaul Husna Al-Ba'its artinya A. Allah Maha Penyayang. B. Allah Maha Mematikan. C. Allah Maha Membangkitkan. D. Allah Maha Pengasih. Jawabannya adalah C. Asmaul Husna Al-Ba'its artinya Allah Maha Membangkitkan. Nomor 14. Setelah tiupan trompet kedua, maka Allah membangkitkan seluruh manusia dari alam kuburnya, baik mereka yang terkubur di daratan maupun di lautan. Malaikat yang bertugas meniup trompet adalah A. Malaikat Mikail. B. Malaikat Ridwan. C. Malaikat Israil. D. Malaikat Israfil. Jawabannya adalah D.
Malaikat yang bertugas meniup trompet adalah malaikat Israfil. Diingat-ingat ya, anak-anak, jangan sampai tertukar. Nomor 15. Secara bahasa berarti penghalang atau pemisah antara dua hal. Secara istilah adalah jarak pemisah antara akhir kehidupan duniawi atau kematian dan memulai kehidupan ukhrawi atau akhirat. Alam ini disebut A. Alam barzah, B. Alam akhirat, C. Alam dunia, D. Alam kandungan. Jawabannya adalah A. Alam barzah. Ingat-ingat ya anak-anak, alam barzah ini adalah penghalang atau pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Biasanya alam barzah ini disebut dengan alam kubur ya. Nomor 16. Kehidupan barzah merupakan tahap awal untuk melihat dan memetik hasil-hasil amal yang ditanam selama hidup di dunia. Di alam barzah, manusia akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat A. Malaikat Raqib dan malaikat Atid, B. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail, C. Malaikat Munkar dan malaikat Nakir, D. Malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Jawabannya adalah C. Malaikat Munkar dan malaikat Nakir ya. Nomor 17. 1. Menjaga sholat 5 waktu, 2. Memperbanyak sedekah, 3. Berbuat ghulul atau mengambil harta yang bukan haknya, 4. Banyak membaca Al-Quran, 5. Memperbanyak bertasbih. Ada 4 amalan yang dapat menerangi alam kubur kita dan terhindar dari siksa kubur, yaitu amalan yang ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 2, 4, 5, C. 1, 2, 3, 5, D. 1, 5, 3, 4. Jawabannya adalah B. Nomor 1, 2, 4, dan 5. Di antaranya menjaga sholat 5 waktu, memperbanyak sedekah, banyak membaca Al-Quran, dan memperbanyak bertasbih. Itu adalah 4 amalan yang dapat menerangi alam kubur kita dan terhindar dari siksa kubur. Nomor 18. Salah satu hikmah yang dapat diambil dari alam kubur adalah alam kubur tempat malaikat Munkar dan Nakir bertanya. Persiapkanlah jawaban dengan mengucap A. Allahu Akbar, B. La ilaha illallah, C. Subhanallah, D. Insya Allah. Jawabannya adalah B. La ilaha illallah. Nomor 19. Kubur tempat yang sempit, perluaslah dengan silaturahim. Kubur juga tempat yang gelap, maka terangilah dengan sholat ... A. Sholat duha, B. Sholat tasbih, C. Sholat taubah, D. Sholat tahajud. Jawabannya adalah D. Kubur tempat yang gelap, maka terangilah dengan sholat tahajud. Nomor 20. 1. Dusta atau bohong, 2. Khianat, 3. Adu domba, 4. Memperbanyak akhlakul karimah, 5. Tidak menjaga kebersihan setelah kencing. 4 hal penyebab siksa kubur yang harus ditinggalkan adalah ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 2, 4, 5, C. 1, 2, 3, 5, D. 1, 5, 3, 4. Jawabannya adalah C. Nomor 1, 2, 3, dan 5. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai berlatih bersama-sama. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.